Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Nabila, dan rekan saya Uswatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai akuntansi, komitmen, dan kontingensi bank, serta hubungan kantor pusat, cabang, dan antar cabang. Yang pertama ada akuntansi, komitmen, dan kontingensi bank. Di lembaga perbankan terdapat transaksi yang diistilahkan sebagai transaksi off balance. Transaksi off balance adalah transaksi yang belum bisa dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca, atau bisa dikatakan sebagai suatu transaksi yang belum perlu dibukukan secara intracomptable, sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva dan pasiva pada saat itu. Di dalam istilah akuntansi, hal ini dikatakan sebagai transaksi yang bersifat administratif. Oleh sebab itu, dalam laporan keuangan bank sering muncul rekening administratif. Dan dalam laporan itu dikelompokkan menjadi rekening administratif untuk komitmen dan untuk kontingensi. Pelaporan transaksi yang masih bersifat administratif perlu dilakukan sebab transaksi ini mengandung resiko, terutama jika pihak yang bertransaksi dengan bank melakukan wan prestasi atau cedera janji. Selanjutnya ada komitmen, di mana ini merupakan ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama telah dipenuhi. Komitmen tercantum dalam perjanjian tertulis dan bersifat pasti. Komitmen hanya bisa dibatalkan jika terdapat persetujuan kedua belah pihak atau perjanjian tersebut cacat demi hukum. Komitmen dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Selanjutnya ada komitmen tagihan, yaitu komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak yang bertransaksi. Ada 3 komitmen yang tergolong sebagai tagihan. Yang pertama, fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Lalu ada pembelian valuta asing berjangka dan pembelian valuta asing tunai atau spot yang belum terselesaikan. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan, di mana ini merupakan fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank dari pihak lain dan belum ditarik atau digunakan oleh bank penerima. Fasilitas ini dicatat sebesar nilai nominal yang diperjanjikan dan jika terdapat mutasi akibat penarikan atau penggunaan harus dikurangkan sebesar nilai penarikan. Dalam hal seperti ini, akhirnya pada saat pelaporan akan muncul sebesar saldo fasilitas pinjaman yang masih dapat ditarik. Untuk jurnal pencatatan pada saat terjadinya komitmen, yaitu RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan didebet sebesar nominal, dan untuk jurnal pencatatan pada saat pinjaman diterima tersebut ditarik, yaitu RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan dikredit sebesar nominal. Selanjutnya ada pembelian valuta asing berjangka, yaitu transaksi berjangka valuta asing atau forward future yang masih outstanding pada saat tanggal laporan. Transaksi ini dicatat sebesar nilai tagihan bank atas valuta berjangka tersebut dan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Untuk jurnal saat terjadinya komitmen yaitu RAR pembelian valuta asing berjangka yang masih berjalan di debit sebesar nominal. Selanjutnya, ada pembelian valuta asing tunai atau spot yang belum terselesaikan. Transaksi yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan dicatat dalam rekening komitmen kelompok tagihan. Transaksi ini akan menjadi tagihan pada saat diselesaikan. Nah, penyelesaian transaksi paling lambat 2 hari sejak tanggal transaksinya. Untuk penyajian transaksi falas ini sebesar nilai yang harus diselesaikan pada tanggal laporan. Untuk jurnal pencatatan pada saat komitmen disepakati, yaitu RAR pembelian valuta asing tunai yang masih berjalan di debit sebesar nominal, dan untuk jurnal pencatatan pada saat komitmen diselesaikan, yaitu RAR pembelian valuta asing yang masih berjalan di kredit sebesar nominal. Dan selanjutnya ada komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Beberapa komitmen yang tergolong sebagai kewajiban yaitu fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik, kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo, surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable dalam rangka perdagangan dalam negeri, lalu akseptasi wesel berjangka atas dasar SKBDN berjangka atau usance letter of credit, penjualan valuta asing berjangka, dan yang terakhir penjualan valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Yang pertama ada fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik.
Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dan belum ditarik atau belum digunakan akan menimbulkan kewajiban merealisasi jika nasabah menariknya. Oleh sebab itu, transaksi ini dicatat dalam komitmen kewajiban. Komitmen ini dicatat saat terjadi komitmen dan akan terjadi mutasi sejalan dengan penarikan kredit oleh nasabah atau debitur. Dapat dikatakan bahwa fasilitas ini pada saat perjanjian dicatat sebesar nilai plafon kredit yang disetujui, kemudian akan terjadi mutasi atau berkurang sejalan dengan jumlah kredit yang ditarik. Rekening ini akan outstanding sebesar saldo yang belum ditarik. Untuk jurnal pencatatan pada saat terjadinya komitmen, yaitu RAR fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan di debit sebesar nominal, kemudian untuk jurnal pencatatan setiap ada penarikannya, yaitu RAR fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan di kredit sebesar nominal. Selanjutnya ada kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo, di mana di dalam perbankan ada perjanjian untuk membeli aktiva bank yang telah dijual sebelumnya. Nah, pembelian kembali ini biasanya dilakukan setelah jangka waktu tertentu atau jatuh tempo menurut kesepakatan antara bank penjual dengan pihak lain maupun dengan bank lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa repurchase agreement adalah komitmen bank untuk membeli kembali sesuai waktu yang diperjanjikan dan harga yang diperjanjikan pada akhir periode tertentu. Aktiva yang dijual dengan syarat repo ini umumnya aktiva finansial atau sekuritas tertentu. Nah, untuk transaksinya dicatat sebesar harga yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga dalam rekening administratif akan dicatat sesuai dengan nilai kewajiban yang timbul dari perjanjian dengan jurnalnya, yaitu RAR kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo di kredit sebesar nominal, dan jurnal saat jatuh tempo transaksi dinihilkan dengan mendebit rekening tersebut sebesar nominal yang dicatat, yaitu RAR kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo di debit sebesar nominal. Selanjutnya ada SKBDN yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN yang tidak bisa dibatalkan merupakan jaminan dalam bentuk SKBDN dalam rangka lalu lintas perdagangan dalam negeri. Penerbitan SKBDN merupakan tindakan bank untuk memberikan non-cash loan kepada nasabah. Nah, sebagai pemberian kredit non-cash, maka bank terikat dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran jika SKBDN dicairkan oleh pihak penerima atau beneficiary. Sebab itu, transaksi ini harus dicatat dalam rekening administratif selama belum dicairkan oleh pihak penerima sebesar nominal SKBDN yang diterbitkan. Pencatatan pada rekening administratif pada saat penerbitan SKBDN dan pada saat pencairan oleh pihak penerima di bank pembayar atau bank lain atau cabangnya. Nah, saldo komitmen kewajiban ini akan tampak pada setiap akhir periode pelaporan dengan melihat pendebatan rekening pada saat terbit dan pengkreditan rekening pada saat pencairan. Untuk jurnal pencatatan pada saat penerbitan SKBDN yang tidak bisa dibatalkan, yaitu RAR SKBDN tak dapat dibatalkan di kredit sebesar nominal. Lalu untuk jurnal pada saat bank pembayar melakukan pembayaran terhadap penerima, maka bank penerbit membukukan rekening administratifnya, yaitu RAR SKBDN tak dapat dibatalkan di kredit sebesar nominal. Selanjutnya ada akseptasi wesel berjangka atas dasar SKBDN berjangka atau usance letter of credit. Penerbitan SKBDN berjangka akan menimbulkan penerbitan wesel berjangka atas SKBDN tersebut oleh pihak bank pembayar yang disetujui oleh pihak penerima atau beneficiary. Wesel tersebut bisa didiskontokan atau ditunaikan sebelum jatuh tempo jika mendapat akseptasi atau kesanggupan dari bank penerbit SKBDN. Sehingga bisa diartikan bahwa penerbit SKBDN ini mempunyai kewajiban membayar wesel tersebut sekiranya dicairkan atau jatuh tempo. Oleh sebab itu, pencatatan akseptasi wesel sebagai komitmen kewajiban dilihat dari bank penerbit SKBDN. Akseptasi tidak bisa dibatalkan sehingga mengikat bank untuk memenuhi kewajibannya di kemudian hari jika wesel tersebut dicairkan atau ditunaikan atau jatuh tempo. Nah, rekening ini dicatat dalam komitmen kewajiban dengan jurnal, yaitu RAR wesel berjangka yang diaksep di kredit sebesar nominal. Kemudian pada saat wesel tersebut jatuh tempo atau ditunaikan, bank penerbit SKBDN membukukan rekening administratif ini dengan jurnal, yaitu RAR wesel berjangka yang diaksep di debit sebesar nominal.
Lalu ada penjualan valuta asing berjangka, yaitu transaksi ini menimbulkan komitmen tagihan dalam valuta asing, namun menimbulkan komitmen kewajiban untuk valuta rupiah. Pada konteks transaksi rupiah, maka pencatatan pada saat transaksi penjualan dilakukan akan dicatat dalam rekening administratif dengan jurnal, yaitu RAR penjualan valuta asing berjangka di kredit sebesar nominal. Dan yang terakhir ada penjualan valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan, di mana transaksi ini akan menimbulkan kewajiban bank. Dengan demikian, saat transaksi dicatat dalam rekening administratif dengan jurnalnya, yaitu RAR penjualan valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan di kredit sebesar nominal. Lalu, kita masuk ke kontingensi bank, di mana kontingensi bank adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank, dan baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa mendatang. Di sini ada kontingensi tagihan. Yang pertama, bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Bank garansi dari bank lain adalah semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank penjamin jika pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau wan prestasi di kemudian hari. Nah, penerimaan jaminan ini dalam bentuk bank garansi baik dari risk sharing, kemudian dari standby letter of credit, maupun pelaksanaan proyek seperti bid bond, kemudian performance bond, dan advance payment bond. Di samping itu juga bisa berupa endorsement surat berharga. Pencatatan rekeningnya sebesar bank garansi yang diterima pada posisi kredit dan akan tetap outstanding sampai bank garansi jatuh tempo. Jurnalnya yaitu RAR bank garansi dari bank lain didebet sebesar nominal. Kemudian untuk jurnal pencatatan pada saat jatuh temponya yaitu RAR bank garansi dari bank lain di kredit sebesar nominal. Lalu ada pembelian opsi valuta asing. Opsi adalah perjanjian yang memberikan hak pilihan kepada pembeli opsi untuk menggunakan atau tidak menggunakan dalam kontrak jual beli valuta asing. Opsi ini sifatnya tidak mengikat, harus melakukan eksekusi. Oleh sebab itu, ditampung dalam rekening administratif sebagai kontingensi tagihan pada saat kontrak opsi ditandatangani. Nah, untuk pencatatannya, yaitu jurnalnya RAR pembelian opsi valuta asing di debit sebesar nominal, dan jika opsi tersebut jatuh tempo, baik dilaksanakan atau tidak, maka rekening administratif tersebut harus dinihilkan atau didebit dengan jurnalnya yaitu RAR pembelian opsi valuta asing di kredit sebesar nominal. Lalu ada pendapatan bunga dalam penyelesaian. Di dalam akuntansi perbankan, khususnya yang menyangkut pendapatan bunga dari aktiva produktif, bank akan menganut prinsip konservatif. Bank akan membukukan pendapatan bunga dalam rekening nominal dengan akrual basis dan juga cash basis kalau aktiva tersebut masuk dalam kolektibilitas lancar. Sehingga kalau aktiva yang mendatangkan pendapatan bunga itu tergolong lancar, maka tidak akan timbul rekening administratif. Rekening administratif kontingensi tagihan akan timbul jika aktiva produktif yang mendatangkan pendapatan bunga masuk kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Sebagai konsekuensinya, pendapatan bunga yang belum diterima tetapi sudah menjadi hak bank harus dicatat dalam rekening administratif pendapatan bunga dalam penyelesaian. Dengan jurnalnya yaitu RAR pendapatan bunga dalam penyelesaian di debit sebesar nominal. Jika pendapatan bunga dalam penyelesaian sudah diterima, maka rekening ini harus didebet sesuai dengan nominal penerimaan bunga. Pendebetan ini diikuti dengan pencatatan pada rekening real dan juga nominal. Lalu di sini ada kontingensi kewajiban. Yang pertama ada garansi yang diberikan. Bank garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan jika pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan wan prestasi. Nah, bentuk-bentuknya bisa berupa bank garansi, kemudian akseptasi atau endorsement surat berharga, dan masih banyak lainnya. Dan untuk pencatatan jurnalnya sendiri yaitu RAR garansi yang diberikan dan belum jatuh tempo di kredit sebesar nominal. Selanjutnya ada surat kredit SKBDN yang dapat dibatalkan atau revocable letter of credit dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN ini bisa dibatalkan saat berlakunya atau saat masih berjalan sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban.
bank akan melakukan pembayaran atau tidak tergantung SKBDN tersebut dibatalkan atau tidak. Nah, untuk itu SKBDN di sini akan dicatat dalam rekening administratif kelompok kontingensi kewajiban saat SKBDN tersebut sudah diterbitkan. Untuk pencatatan dalam rekening administratifnya sebesar nilai SKBDN yang diterbitkan dengan jurnalnya yaitu RAR SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan, dikredit sebesar nominal, dan saat SKBDN jatuh tempo atau saat pembayaran, maka rekening administratif ini didebat dengan jurnalnya yaitu RAR SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan di debat sebesar nominal. Dan yang terakhir ada penjualan opsi valuta asing. Di sini ada opsi jual, yaitu opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Nah, sebagai opsi, pemegang opsi jual tentu akan melakukan bila underlying asset dan pada akhir periode memiliki harga di bawah strike price. Sebaliknya, jika harga jual pada saat jatuh tempo atau expiration date di atas strike price, maka pemegang opsi tidak akan melaksanakan opsinya. Dengan memperhatikan karakter opsi tersebut, maka transaksi penjualan opsi merupakan transaksi bersyarat yang masuk dalam kelompok kontingensi kewajiban dengan pencatatannya pada saat kontrak, yaitu jurnalnya RAR pembelian opsi valuta asing di kredit sebesar nominal, dan jika opsi telah jatuh tempo, maka catatan ini akan dinihilkan dengan cara mendebat rekening tersebut. Jurnalnya yaitu RAR pembelian opsi valuta asing didebat sebesar nominal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Uswatun Hasanah. Baik, selanjutnya yaitu ada bab 28 hubungan kantor pusat, cabang, dan antar cabang. Next. Selanjutnya yaitu ada Bank Indonesia, terutama bank domestik, dapat beroperasi secara nasional melalui jaringan cabang bank yang bersangkutan. Namun juga terdapat bank yang hanya beroperasi di wilayah tertentu walaupun memiliki kemampuan untuk membuka jaringan yang lebih luas. Hal demikian adalah sangat tergantung dari sistem perbankan yang dianut oleh bank yang bersangkutan. Sistem perbankan yang selama ini dalam praktik ada dua. Yang pertama yaitu unit banking system dan yang kedua yaitu bridge banking system. Next. Yang pertama yaitu ada unit banking system. Pada unit banking system berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Pada sistem ini, bank tidak membuka cabang di luar wilayah atau distrik atau provinsi. Bank yang menganut sistem ini di Indonesia misalnya Bank BPR. Next. Dan yang kedua yaitu ada bridge banking system. Bridge banking system yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas, serta wilayah operasional yang sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Sebagai contoh sistem ini adalah yang dianut oleh bank-bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI, dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri bank yang menganut bridge banking system. Yang pertama yaitu ada bank lebih fleksibel untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih luas, bervariatif guna mendukung jaringan cabang atau operasional yang lebih luas. Dan yang kedua yaitu bank dapat melakukan intermediari lokasi sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu bank dapat melakukan ekspansi fisik ke daerah ekonomi baru atau terutama pusat-pusat pertumbuhan sehingga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat setempat. Next. Yang keempat, kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, cabang-cabang membuat rencana jangka pendek, bank dapat melakukan intermediari lokasi sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian. Dan yang kelima yaitu delegasi wewenang lebih jelas dan mantap terutama dalam memutuskan kredit berdasarkan status cabang.
Biasanya ada cabang kelas 1, 2, dan seterusnya yang memiliki kewenangan pengucuran kredit yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu sistem ini lebih memungkinkan untuk menjangkau pasar terdekat dengan adanya cabang-cabang. Pada branch banking system memberikan beberapa kelebihan namun juga terdapat beberapa kelemahan terutama ketika cabang menerima permohonan kredit yang bukan kewenangan atau di atas plafon yang ditentukan cabang. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada karakteristik kantor cabang. Kantor cabang dikelola oleh seorang pemimpin cabang atau direktur cabang yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau top manajemen di kantor pusat. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan cabang, pemimpin cabang harus melaporkan setiap aktivitas cabang setiap waktu tertentu agar kantor pusat bisa mengambil keputusan tertentu. Laporan-laporan keuangan cabang bisa digunakan oleh kantor pusat untuk menilai kinerja cabang atau alat kontrol terhadap cabang, meskipun disadari sebagai unit bisnis bahwa kantor cabang berdiri sendiri. Ada beberapa karakteristik kantor cabang sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri adalah yang pertama, kantor cabang berdiri karena didirikan oleh kantor pusat sehingga akan dibiayai oleh kantor pusat. Misalnya, diberikan modal kerja berupa uang tunai, diberikan aktiva tetap seperti gedung, tanah, kendaraan, maupun aktiva lainnya, hingga siap beroperasi. Dan yang kedua yaitu kantor cabang memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Transaksi itu baik yang menyangkut pengumpulan dana maupun penempatan dana, misalnya penempatan kredit perbankan. Yang ketiga yaitu dalam hal membelanjai aktivitas cabang, kantor cabang dapat mendanai dari sumber dana yang dimiliki oleh kantor cabang. Namun demikian, bila tidak mencukupi akan meminta bantuan oleh kantor pusat. Next. Dan yang keempat yaitu kantor cabang mempunyai kewenangan untuk menganalisis permintaan kredit, memutuskan pemberian kredit sampai pada volume tertentu. Menyelenggarakan administrasi kredit sampai kembali kredit atau dilunasi, serta hal yang menyangkut penyelamatan kredit di tingkat cabang. Namun demikian, keputusan kredit harus tunduk pada standar pengkreditan yang telah ditentukan oleh pusat atau termasuk di dalamnya persyaratan-persyaratan kredit secara baku. Dan yang terakhir yaitu kantor cabang dapat mengelola uang tunai dari hasil penghimpunan dana maupun dari pelunasan kredit, serta melakukan transaksi-transaksi pembayaran atas nama inisiatif kantor cabang. Next. Selanjutnya yaitu penyelenggarakan akuntansi. Penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha. Yang membedakan adalah kantor cabang tidak memberikan rekening modal, sebagai pengganti rekening modal adalah rekening antar kantor atau RAK kantor pusat. Rekening ini untuk menampung selisih antara aktiva dengan pasiva pada kantor cabang. RAK kantor pusat pada sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang, namun bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Sebagai contoh di sini ada kantor pusat di Jakarta telah mentransfer dana sebesar 500 juta ke kantor cabang Semarang. Bagaimana pencatatannya? Pencatatannya yaitu adalah sebagai berikut. Next. Di sini ada pencatatan di kantor cabang Semarang yaitu kas di debit sebesar 500 juta, pada RAK kantor pusat di kredit sebesar 500 juta. Untuk pencatatan di kantor pusat yaitu RAK kantor pusat di debit sebesar 500 juta, pada kas di kredit sebesar 500 juta. Next. Selanjutnya yaitu ada hubungan antar kantor cabang. Hubungan antar kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan akan menimbulkan pendapatan bunga atau RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang. Sebagai contoh yaitu
Pencatatan transaksi antar kantor yaitu bank dengan sistem sentralisasi tanggal 25 Juni 2017, Bank Mandiri Cabang Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke Cabang Bandung atas beban nasabah giro Saudara Amir. Transfer tersebut untuk keuntungan nasabah giro Saudara Lukman di Bank Mandiri Bandung. Next. Sebagai contoh di sini ada jurnalnya di Bank Mandiri Semarang pada tanggal 25 bulan 6 2017. Giro Amir didebit sebesar 100 juta, pada RAK kantor pusat dikredit sebesar 100 juta. Untuk jurnal di Bank Mandiri Bandung, RAK kantor pusat didebit sebesar 100 juta, pada Giro Lukman sebesar 100 juta dikredit. Untuk jurnal di Bank Mandiri kantor pusat Jakarta, yaitu RAK cabang Semarang didebit sebesar 100 juta, pada cabang Bandung dikredit sebesar 100 juta. Bila bank menganut sistem desentralisasi, maka setiap transaksi antar cabang akan dibukukan langsung oleh kantor cabang sebagai berikut. Untuk Giro Amir didebit sebesar 100 juta, pada RAK cabang Bandung dikredit sebesar 100 juta. Untuk jurnal di Bank Mandiri Bandung yaitu RAK cabang Semarang didebit sebesar 100 juta, pada RAK pada Giro Lukman dikredit sebesar 100 juta. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.